Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami melalui media apapun Anda bisa bergabung bersama kami. Karena siaran kita pagi hari ini juga selain bisa Anda dengarkan di 102,2 Persada FM, Anda juga bisa simak via YouTube maupun Facebook live streaming kami. Anda bisa ikuti di akun YouTube dan Facebook di 102,2 Persada FM ya, 102,2 Persada FM sesuai frekuensinya ya, nama akunnya. Senin yang berbahagia, pagi ini kita akan berbagi ya, berbagi apapun ya. Siaran kita selalu berbagi untuk Anda semuanya. Dan presisi dan edukasi hari ini kita akan bincang-bincang jelang kurban ya, tentunya selain PMK, penyakit mulut dan kuku atau kaki, kuku ya. Ada juga ternyata LSD. Ya, yaitu ini gimana bacanya? Lampi atau lumpi, lampi skin disease. Nah, jadi kita harus waspada terkait dengan LSD ini. Agar kita lebih tahu lebih lanjut, utamanya bagi Anda yang pengadaan hewan kurban ataupun bagi Anda yang akan berkurban juga tidak ada salahnya ya mewaspadai penyakit LSD ini. Kita akan terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Hewan Nuryanto MSI. Ini adalah sebagai dokter hewan dan konsultan agriculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nuryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali dan juga pemirsa semua Persada FM. Alhamdulillah. Wah, mohon waktunya di sela kesibukan dokter ini. Ya, ternyata kita harus waspada. Ada penyakit LSD, dokter ya? Iya, siap. Kalau PMK sekarang kemarin sudah kita dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Sragen. Sekarang dengan Dr. Hewan Nuryanto ini. Apa ini LSD yang harus kita waspadai ini? Seperti apa penyakit apa ini, dokter? Baik ya, baik juga buat pemirsa di Persada FM. Jadi LSD ini adalah merupakan kepanjangan dari lumpy skin disease. Jadi suatu penyakit yang biasanya diikuti dengan penjolan-penjolan pada kulit dan sekujur permukaan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus sebenarnya. Jadi virus itu biasanya dari genus Capripoxviridae, kemudian dari family yang Poxviridae. Poxviridae itu mirip dengan cacar kalau pada manusia. Itu sebenarnya ya hampir sekeluarga ya. Kemudian dia biasanya penyakit ini menyerang pada sapi dan kerbau utamanya. Sedikit dilaporkan pada hewan kecil, pada kambing domba, tapi lebih menyerang pada sapi. Dan pada kerbau. Kemudian dia diikuti biasanya dengan semacam penjolan-penjolan pada kulitnya. Bisa pada sekitar alat genitalnya dan juga pada lipatan-lipatan kulit, dan itu biasanya kalau dalam kondisi yang parah bisa menyebabkan dia sampai ke kematian, walaupun angka mortalitasnya cukup rendah ya, di bawah 6%, tapi angka penyebarannya cukup tinggi, di atas 45%. Begitu, Pak. Bisa didetailkan lagi, dokter, ini gejalanya seperti apa, kemudian penampakan secara fisik pada hewan ini seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau hewan yang terkena LSD itu akan nampak ya secara klinisnya. Ya, secara klinisnya itu pertama dia bisa ada pembengkakan pada namanya limfonodul ya, atau beberapa kelenjar di dalam permukaan tubuh itu pembengkakan ada. Itu ada biasanya di bawah mandibula atau di bawah rahang, kemudian di bawah gelambir. Kemudian beberapa kelenjar-kelenjar lain itu biasanya membengkak, bahkan bisa sampai kongesti atau perdarahan. Kemudian dia juga bisa diikutin lesi cacar, baik itu ukuran kecil maupun ukuran sedang. Itu kira-kira 1 sampai 7 cm ya, dia punya ukuran lesi itu. Lesi itu bisa cuman lesi
yang ringan bisa sampai mukopurun atau bisa sampai bernanah ya. Dan itu biasanya yang lebih parah kalau itu sampai terjadi miasis atau lukanya dimasukin oleh lalat atau arthropoda, itu kemudian mereka bertelur dan menjadi belatung. Itu biasanya bisa menjadi lebih parah kondisinya. Secara umum begitu. Kemudian dia juga ada discharge atau ada semacam cairan pada mata ya, kemudian pada pernafasan, pada hidung, dan itu bisa kadang-kadang kalau melanjut bisa sampai terjadi pneumonia atau terjadi ngorok ya pada sapi ya, itu bisa sampai ke bagian paru-paru. Kemudian dia juga ada kadang-kadang diikutin terutama pada sapi-sapi yang betina itu bisa terjadi keguguran, bisa terjadi juga pada tusuknya itu bisa ada semacam infeksi juga sehingga dia bisa menyebabkan mastitis itu. Ini virus ya dok ya? Jadi ya, tidak pengaruh pada mungkin kondisi kandang yang kurang bersih atau apa gitu enggak ya? Sebenarnya justru sangat berpengaruh. Ketika kita mempunyai kandang yang bersih dan hygiene, tentu kondisi virus ini bisa lebih minimal. Tetapi memang virus ini ada beberapa metode kontaknya, jadi bisa dari sapi sakit kepada sapi sehat, bisa lewat perantara, artinya manusia, biasa manusianya yang menyebabkan merantara untuk virus itu, bisa melalui pakaiannya, melalui sepatunya, melalui peralatannya, dan juga dia juga melalui namanya hewan vektor atau hewan perantara itu arthropoda, bisa nyamuk, ya, bisa lalat, bisa juga caplak ya, itu bisa menyebarkan dari sapi sakit kepada sapi sehat. Jadi kalau kita mempunyai lingkungan yang bersih, meminimalkan lalat, meminimalkan nyamuk, meminimalkan itu pasti juga meminimalkan terjadinya kontak antara hewan sakit dengan sehat. Ya. Baik dok, apa hal terburuknya jika kondisi dari penyakit LSD ini tidak tertolong dokter? Ya, dia memang mempunyai angka mortality cukup rendah, ya di bawah 6%, artinya angka kematian itu rendah. Tetapi angka penyebarannya cukup tinggi, di atas 45%. Ini juga tergantung ras dari sapi itu, tergantung daripada jenis kelaminnya, karena betina lebih tinggi punya potensi sakitnya. Oh, betina lebih tinggi. Juga, betul, ya, karena dia mempunyai organ wanitanya, organ perempuannya. Kemudian dia juga untuk umur yang muda dia mempunyai kans lebih tinggi daripada yang tua. Jadi kalau itu tidak tertangani, maka pertama ya kerugian kita adalah kematian. Yang kedua adalah kita tidak bisa memanfaatkan daripada hewan itu misalnya untuk konsumsi, atau kita tidak bisa memanfaatkannya untuk tujuan sebagai untuk tenaga atau mungkin untuk yang lain-lainnya. Jadi kita artinya walaupun mungkin secara dagingnya itu tidak untuk dikonsumsi, tetapi secara nilai gizinya sudah minimal sekali. Kalau secara kasat mata tidak ada perubahan pada kontur dagingnya gitu dokter? Pasti ada perubahan kalau secara fisiknya ada, karena itu proteinnya akan dimakan oleh virus itu, sehingga dagingnya itu menjadi tidak hygiene lagi. Menular ya dok ya ini ya? Sangat menular ya, sangat karena menular, 45% morbiditas ya, jadi dia sangat cepat menular, tetapi menularnya tidak secara aerosol atau secara udara, cuman menularnya tadi melalui kontak langsung, melalui vektor atau melalui lalat tadi, atau melalui manusia atau peralatannya. Ya. Berbahaya nggak dokter untuk manusia, artinya bagi perawatnya itu? Secara umum penyakit ini tidak bersifat zoonosis atau artinya tidak menular ke manusia. Jadi manusia tidak perlu khawatir kalau terkena lesinya, itu tidak usah khawatir. Cuman yang bahaya adalah manusia itu nantinya jangan sampai membawa ke hewan lain. Nah itu yang bahaya. Kalau ke manusianya tidak masalah, tetapi takutnya nanti kalau dia habis kontak dengan hewan sakit terus jalan-jalan ke hewan yang sehat itu bisa menularkan. Ya. Bah, ini apa namanya ya? Lumpy apa nanti dok LSD tadi? Lumpy skin disease ya. Lumpy skin disease ini sudah disadari belum bagi warga masyarakat kita
utamanya bagi para peternak sapi ataupun pengadaan hewan kurban, atau ya taunya hanya PMK atau apalah gitu, atau sudah ngeh belum nih dokter ini warga masyarakat? Kalau penyakit ini sebenarnya tren beberapa bulan ini, sebenarnya kasus ini kalau di Indonesia itu mulai dari beberapa tahun yang lalu. Pertama di Riau ya, pertama kali ditemukan, tetapi memang belum aware waktu itu, sehingga baru sekarang ini pemerintah menggalakkan. Tetapi sebenarnya kasus ini sudah dari tahun 1929 ya, awalnya di Afrika. 1929 ya? Ya, itu sudah mulai di Afrika. Di Cina dan India sendiri sudah mulai ditemukan kemarin 2019. Kemudian mulai masuk ke Asia Tenggara kira-kira di 2020. Nah, Indonesia sendiri kira-kira 2021. Tapi sebenarnya kalau di masyarakat mungkin kalau di tahun ini sudah mulai masuk di Jawa. Jadi sangat perlu untuk perhatian. Kalau PMK mungkin tahun yang lalu agak trennya, tapi untuk tahun-tahun ini saya pikir perlu mulai digalakkan aware-nya, karena di Jawa sudah mulai merebak banyak dan di masyarakat dikenal biasanya penyakit ini dengan nama lato-lato. Lato-lato ya? Lato-lato, betul. Jadi karena penjualannya itu ada yang sebesar lato-lato gitu. Jadi mereka kalau kena itu penyakit lato-lato gitu. Ya. Wah, ini harus hati-hati sekali para pengadaan hewan kurban, utamanya yang mencari hewan sapi ya, dokter. Nah, penyakit ini bisa disembuhkan apa tidak nih, dokter? Jadi penyakit ini karena disebabkan oleh virus ya, jadi dia tidak ada pengobatan yang spesifik, hanya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memisahkan antara hewan sakit dengan yang sehat dulu, itu supaya tidak terjadi penularan. Kemudian hewan yang sakit tadi kita treatment. Treatmentnya bisa berdasarkan simptomatiknya, artinya gejalanya, karena dia sebabnya virus jadi tidak ada obatnya. Gejalanya biasanya dia demam dulu di atas 40,5 derajat, maka penanganan kita, kalau kita tidak tangani, kalau demam berarti biasanya sapinya itu menjadi tidak mau makan. Maka kita membuat supaya sapinya tetap makan dengan kita berikan antipiretik atau penurun demam. Kemudian setelah itu kita berikan dengan pengobatan suportif, ya multivitamin. Kemudian kita berikan beberapa vitamin-vitamin tambahan untuk merangsang imunitas sapi itu sendiri bisa segera membaik dan nafsu makannya baik. Terakhir juga kita berikan juga selain daripada biosecurity atau lingkungannya bersih, juga kita berikan dengan makanan yang mengandung komposisi protein yang tinggi, sehingga dia bisa tubuh itu bisa lebih kuat, imunitas tinggi, ya, menangani penyakit itu dari dalam sendiri begitu. Jadi penanganan seperti ini ya, orang terkena COVID itu ya? Ya betul, betul sama. Itu penyakit viral rata-rata sama. Cuman karena ini ada gejala di muka atau lesi, maka lesinya itu juga harus diobati supaya jangan sampai nanti lalatnya bertelur di situ. Maka penanganannya biasanya kita bisa berikan dengan di luka tadi dengan methylene blue. Kita juga bisa berikan dengan H2O2 untuk supaya lukanya bisa lesi atau jaringan rusaknya bisa hilang. Dan juga bisa berikan beberapa preparat itu bertelur dengan preparat Gusanek atau dan lain-lain. Ya, saya kira agak terputus-putus suara dokter ya. Tentunya ini apa ini yang harus dilakukan bagi mungkin peternak ataupun petugas-petugas pengadaan hewan kurban yang terjangkit gejala-gejala dari LSD ini, dok? Ya, kita sarankan pertama untuk teman-teman atau rekan-rekan yang akan mencari hewan untuk kurban, pertama harus pastikan ya itu dari daerah yang memang tidak endemik ya, tidak daerah endemik. Pertama, yang kedua kemudian perhatikan secara kasat mata dari luar itu kalau nafsu makannya masih baik, kemudian dari penampakan kulitnya bersih ya, licin, kemudian itu biasanya sih sehat ya. Kemudian kalau ada ini biasanya sudah ada penjualan, baik itu penjualan yang kecil maupun penjualan besar. Kemudian tidak ada di leleran hidung maupun leleran mulutnya atau di matanya itu tidak ada kotorannya. Itu salah satu ciri yang yang sehat itu sapinya. Tapi kalau itu ketemu misalnya, itu pertama jangan diambil ya, karena itu kalau Bapak ambil kemudian campurkan dengan sapi-sapi yang sehat di kelompok lain, maka cepat sekali menular itu nanti.
dalam tempo tidak sampai 7 hari itu sudah langsung bisa menularkan gitu. Jadi harapan kita untuk pengetahuan ini kita dengan nanti yang pada mencari hewan kurban supaya nantinya bisa memilah mana yang hewan yang sehat dan mana yang sakit. Gitu ya. Baik, kita juga undang partisipasi untuk Anda pendengar bergabung bersama kami. Silakan di line telepon 0271 638 123. Sekali lagi di 638 123 ataupun di WA dan SMS 0811 081 393 809.000 ya. Di 081393 89000 atau Anda juga bisa tulis pertanyaan komen di YouTube maupun Facebook ya, live chat di YouTube dan Facebooknya itu di akun 102,2 Persada FM. Dokter, kita akan ulik lebih detail lagi dokter terkait LSD ini, bagaimana penanganannya dan yang terbaik seperti apa. Namun kita harus jeda sejenak dokter. Pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, alhamdulillah masih bersama kami dalam presisi prestasi dan edukasi. Siang hari ini masih bersama saya Ali Rahman menemani Anda. Kita akan mengedukasi, kita akan memberikan informasi kepada Anda tentunya bagi para peternak hewan, utamanya yang penyedia hewan kurban ya, bisa diperhatikan apa yang disampaikan hari ini. Kita bersama narasumber Dr. Hewan Nuryanto MSI yang sudah menerangkan terkait apa tadi LSD ya, lumpy skin disease, jadi sakit yang bisa terjangkit utamanya pada sapi dan kerbau. Begitu dokter, kita bergabung kembali. Baik ya. Terkait dengan penyakit LSD ini atau jamak disebut apa atau dok ini sakit ini? Ini kalau di masyarakat suka disebut lato-lato ya, penyakit lato-lato. Lato-lato ya. Cacar lato-lato. Iya. Yeah. Nah, penyakit lato-lato pada sapi atau kerbau ini biasanya yang terjangkit usia berapa dok bagi hewan ini? Ini tidak ada spesifikasi umur ya. Semakin muda juga bisa kena, tua juga bisa kena. Tetapi kalau umur muda lebih tinggi kansnya resiko sakitnya dibanding yang tua. Kalau perkembangan jelang kurban Idul Adha tahun ini bagaimana untuk penyakit ini dokter? Apakah berkurang atau bagaimana? Untuk kelihatan pemantauan terakhir itu memang cukup banyak Pak, dan masih dalam kewaspadaan tinggi ya, karena merebak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sekarang sudah hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi seperti tadi kita sampaikan, karena derajat kesakitan atau derajat morbiditasnya itu tidak sampai 100%, penularannya cuma 45%, kemudian angka kematiannya rendah. Jadi penyakit ini juga kalau sudah biasanya 7-14 hari sudah akan sembuh. Nah biasanya mungkin sapi yang sehat itu bisa saja setelah terkena penyakit ini, jadi sudah kembali normal itu bisa juga. Tapi artinya seluruh Indonesia sudah waspada. Ya. Kalau di negara lain dokter, bagaimana penyakit ini? Terjangkit di negara mana saja dokter perkembangannya? Ya, jadi penyakit ini tadi kita sampaikan pertama kali di Afrika tahun 1929, kemudian dari sana menyebar ke Timur Tengah lalu ke seluruh dunia. Timur Tengah. Nah, salah satunya adalah ke Asia, itu di Cina dan India dilaporkan tahun 2019 kemarin. Kemudian di Asia Tenggara kira-kira tahun 2020, Thailand, Myanmar itu 2020, dan kemudian baru tahun 1 atau 2 tahun yang lalu itu dilaporkan di Indonesia, pertama kali di Kepulauan Riau atau di Provinsi Riau, kemudian dia menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ya. Oh, nah, di negara-negara tertentu penanganannya beda-beda, seperti kayak di Mesir, itu mereka menjalankan politik stamping out, Pak ya. Jadi kalau ketemu kasus yang viral seperti itu, mereka akan dibunuh itu oleh pejabat yang berwenang, kemudian pemerintah akan menggantikan biaya kepada peternaknya. Itu masing-masing negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Iya, penanganannya beda-beda ya. Ya. Untuk saudara kita panitia kurban yang mengetahui ada gejala LSD ini, bagaimana sikap yang harus dilakukan dokter? Segera koordinasi dengan. Pertama kita yang ketika kita mendapat atau menemukan kasus itu pertama kita harus
jangan sampai itu kita menjadi agen penyebab atau menjadi malah kita beli atau kita ambil kita campurkan dengan sehat. Itu jangan. Minimal kita menjadi agen pemutus lah, jangan sampai kita menjadi agen penyebab. Yang kedua, mungkin bisa berkoordinasi dengan dinas peternakan setempat karena memang ini pemerintah sedang menggalakkan. Pemerintah sekarang sudah ada program vaksinasinya, vaksinasi LSD di pemerintah daerah. Jadi kalau ketemu kasus itu biasanya akan dimonitoring oleh pemerintah daerah sehingga tidak menyebar kemana-mana. Jadi itu ada protapnya oleh pemerintah daerah. Tapi memang vaksinasi itu akan diberikan kepada hewan-hewan yang memang masih sehat. Kalau sudah sakit biasanya tidak dilakukan vaksinasi. Ya, berarti jangan sampai terlambat koordinasi dengan dinas terkait ya, dokter ya? Betul. Dinas apa ini, peternakan apa dinas kesehatan, dua-duanya? Di setiap pemerintah daerah berbeda-beda. Ada yang dinas peternakan, ada dinas peternakan dan pertanian, ada juga yang kadang-kadang dinas peternakan dan perikanan. Jadi masing-masing wilayah punya itu berbeda-beda. Baik ya. Seperti itu pendengar, memang ada hal yang harus kita perhatikan terkait dengan LSD ini. Nah, terkait dengan daging korban, dokter ya, bagaimana cara kita mengkonsumsi terbaik, cara konsumsi terbaik bagi kita ini untuk daging korban ini? Daging korban ya, artinya kalau kita dalam kondisi tadi untuk yang terkait dengan LSD dulu, daging ini kalau walaupun sebenarnya tidak bahaya, tapi itu cukup aman sebenarnya dikonsumsi, tapi tidak layak lah karena zat nutrisinya sudah mulai habis. Untuk daging-daging secara umum sendiri, untuk kita ketika menghadapi hari raya kurban, ya sebenarnya kan kebutuhan akan daging konsumsi normal manusia itu kurang lebih sekitar 50-70 gram per hari atau sekitar 300-500 gram per minggu. Jadi diharapkan jangan terlalu lebih daripada itu, karena kalau itu berlebihan, maka efeknya tentu banyak ya ke metabolisme tubuh. Misalnya dia bisa peningkatan resiko terjadinya gangguan jantung, peningkatan resiko terjadinya kanker ya, dan penyempitan pembuluh darah. Jadi banyak gangguan-gangguan yang disebabkan oleh konsumsi kita yang terlalu berlebih. Karena di dalam tubuh sendiri kan sebenarnya sudah diatur antara proporsi ya, Allah sudah ngatur antara proporsi fosfor dan proporsi kalsium begitu. Jadi kalau ketika kita banyak mengkonsumsi yang sifatnya kalsiumnya rendah, maka kalsium juga akan sedot dari dalam tubuh gitu. Jadi pasti tidak terjadi keseimbangan dalam tubuh. Itu kalau dari sisi konsumsi kesehatan. Kalau dari sisi penanganan daging sendiri ya, kita berharap daging hewan kurban yang kita dapat, kalau kita memang mau langsung dimasak itu tidak masalah, tapi kalau kita mau menyimpan, kita menyarankannya pertama jangan dicuci, ya karena kalau dengan dicuci kadang-kadang malah jadi timbul kontaminasi bakteri. Kemudian itu kita coba layukan. Kenapa kalau biasanya di rumah potong hewan yang bagus itu ada proses pelayuan untuk menurunkan pH-nya, karena daging ketika disimpan dalam kondisi pH rendah, maka otomatis dia terjadi pembusukannya lebih lama dan dagingnya lebih empuk. Jadi kalau kita mempunyai kulkas yang ada refri maupun ada freezernya, kita sarankan setelah potong-potong ukuran yang cukup untuk masak sekali masak, kemudian itu kita masukkan dalam refri dulu, ya sekitar setengah hari atau sampai 1 hari, kemudian kita pindahkan ke dalam freezer kalau itu dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga harapannya di dalam refri itu bisa turun pH-nya menjadi pH-nya lebih rendah, bakteri menjadi tidak suka, maka kemudian kita freezer itu biasanya lebih lama masa simpannya, begitu Pak. Iya. Baik, ini apakah tidak ada slide yang bisa di-share ya terkait penampakan fisiknya ini? Saya browsing ini emang fisiknya seperti cacar-cacar gitu ya dokter, kulit-kulitnya ya. Iya, betul ya. Jadi ini merata atau bagaimana nih dok? Ini tergantung dari tingkat keparahan, ya tadi tergantung ras, tergantung umur, juga tergantung keparahan penyakit dan derajat imun masing-masing hewan. Tapi kalau sudah parah itu bisa merata seluruh tubuh. Iya. Dan benjolannya bisa kecil, bisa besar. Ya, gitu ya. Baik, ya demikian diantaranya yang Anda juga bisa bergabung bersama kami, pendengar.
terkait dengan LSD, kewaspadaan kita dengan penyakit LSD lumbus skin disease pada hewan sapi dan kerbau ya dok ya, spesifik pada hewan sapi dan kerbau ya, hanya 2 jenis ini. Iya betul. Unta sapi tidak. Dan kerbau ya. Sebenarnya ada beberapa pelaporan di jerapah juga ada. Jerapah. Kemudian tapi itu sedikit sekali lah ya pelaporannya. Ya. Jadi kalau melihat contoh gambarnya bisa dikenali kok ya. Jadi kalau bisa terlihat, bisa dikenali, dan tentunya ketika sudah mendapatkan gejala ini pada hewan kurban ternak Anda, baiknya diisolir atau bagaimana dok? Kemudian sebelum pertama diisolir, kemudian dilaporkan ke dokter hewan atau dinas peternakan setempat. Gitu ya. Diisolir dulu, kemudian segera koordinasi dengan dinas terkait ya di wilayah penjenengan semuanya, dinas peternakan atau apalah yang kompeten yang berwenang di wilayah Anda. Kaitannya apa agar tidak menular, karena ini cukup menular ya dok ya dengan hewan kurban yang lainnya begitu ya. Anda kami undang juga untuk berpartisipasi, silakan di line telepon 02716 38123 ataupun SMS WA di 081 393 809000. Dan tentunya Anda juga bisa ikutan gabung di live chat di YouTube dan Facebook kami di akun 102,2 Persada FM. Penanganannya tadi kalau dilakukan dengan baik dan benar, efektif untuk kesembuhan sejak gejala dini berapa hari tadi dok? Kalau kita derajat imunnya bagus, kemudian penyakit ini belum terlalu parah, biasanya 7 hari sampai 14 hari bisa sampai sembuh. Berarti 1 atau 2 minggu ya? Ya. 1 atau 2 minggu sudah bisa sembuh kembali. Misalkan dikawal oleh dinas terkait dan tentu support dengan tadi ya asupan-asupan yang menunjang bagi hewan kurban ini. Sebenarnya kan yang paling penting menjaga sapinya tetap bisa makan, nafsu makannya baik. Kemudian kita jangan sampai ada penyakit sekunder tadi, lalatnya bertelur di daging jadi miasis. Itu kalau itu tertangani biasanya tingkat kesembuhannya lebih cepat. Oh gitu ya. Jadi kalau sapinya tertekan itu semakin menambah parah ya. Betul ya. Ya, kaitannya dengan kita kalau mengkonsumsi daging dokter ya, sebetulnya apa namanya ya, antara daging kambing dan daging sapi. Ini banyak orang yang takut mengkonsumsi kambing, kemudian kalau kesah sapi lebih aman. Terus bagaimana sih dok ini? Ya, itu sebenarnya kalau dalam sisi daging kita itu hampir sama ya. Karena itu kan hampir sama. Cuman memang kalau dalam hal kandungan daripada lemak jenuh ya, itu memang sedikit lebih tinggi kambing daripada daging sapi. Jadi itu kira-kira ya kalau di dalam 100 gram daging sapi itu ada kadar lemak jenuh kurang lebih 2,47 sampai 4,68 gram. Nah, tetapi kalau daging kambing itu kurang lebih bisa 5,69 gram. Kadar lemak jenuhnya dalam sama-sama 100 gram kita konsumsi gitu. Jadi artinya ada sedikit lebih tinggi di kadar daging kambing gitu. Tapi kalau dari sisi komposisi tidak jauh berbeda. Artinya kalau lemak jenuhnya kadarnya tinggi ini bagaimana berimbas ke tubuh kita dokter? Artinya kita itu kan punya batasan, kita kan cuman punya maksimal 13 gram kadar lemak jenuhnya dalam kondisi tubuh normal. Artinya kalau kita berlebih kondisi lemak jenuhnya, otomatis resiko terjadinya penyempitan pembuluh darah, kemudian terjadinya penyakit jantung itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang mempunyai kadar lemak jenuh lebih rendah. Ya. Walaupun itu dikemas ataupun diolah yang berbeda-beda juga ya dokter ya. Betul. Itu ada yang dibakar, ada yang dimasak. Teknik pemasakan.
Betul, teknik pemasakan itu juga menurunkan lemak jenuh. Misalnya, ya, ketika kita memasak dengan metode slow cooking, artinya dia masak dalam suhu rendah, ya, suhu rendah, tapi dalam waktu yang lama, itu akan menurunkan lemak jenuh lebih tinggi dibandingkan dengan fast cooking atau digoreng. Digoreng atau dimasak dengan suhu tinggi itu tentu kadar lemak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan kita memasak dengan slow cooking. Kemudian juga resiko terjadinya karsinogenik ketika kita memasak dengan suhu yang tinggi itu lebih tinggi terjadinya kadar karsinogenik atau penyebab kanker itu dibandingkan dengan kita masak dengan slow cooking, gitu Pak. Gitu ya. Ya. Baik ya, banyak informasi yang kita dapatkan ternyata ya ada banyak hal harus diperhatikan bahkan ketika kita mengkonsumsi daging ini. Kadarnya rendah, kalau porsinya banyak juga sama aja ya dok? Ya sama aja Pak, pengalinya kan beda. Baik dokter, yang di penghujung perjumpaan ini apa yang bisa dokter pesankan bagi pendengar ataupun pemirsa YouTube dan Facebook terkait dengan yang pertama LSD tadi dokter, kemudian bagaimana mengkonsumsi daging ini? Baik ya, kepada saudara-saudara saya semuanya, kami selaku ya dokter hewan praktisi dan juga otoritas ya juga menyampaikan, karena itu salah satu tugas dan sumpah kita untuk bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada audien untuk dapat bisa tetap sehat, karena salah satu fungsi dokter hewan adalah menjaga atau memastikan daging atau yang dikonsumsi atau makanan yang berasal dari bahan pakan dari hewan itu dikonsumsi secara baik dan layak untuk manusianya. Kemudian untuk berhubungan dengan lumpy skin disease ini, kami berharap kepada para peternak dan juga kepada para pencari hewan kurban dan juga yang terlibat dalam penanganan hewan itu agar nanti berhati-hati dalam ketika mendapatkan sapi atau mendapatkan hewan yang mendapatkan gejala-gejala seperti tadi LSD tadi, segera untuk kemudian jangan ditambah dengan dimobilisasi karena itu akan menyebabkan penyebaran yang sangat masif. Mohon dibantu agar bisa diisolasi, tidak usah diambil dan segera dilaporkan dengan otoritas yang terkait di daerah masing-masing. Kemudian nanti otoritas akan mengatur atau mengobatin atau kemudian memberikan vaksinasi di daerah itu sehingga nanti daerah itu lama-lama menjadi daerah yang endemik, gitu, daerah yang bisa tertangani. Kemudian dalam hal penanganan daging atau yang lain-lain kepada nanti untuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan kurban atau mendapatkan daging kurban, agar daging kurban itu bisa bermanfaat, maslahat buat kitanya, buat keluarga kita. Jadi harapan kita itu bisa dipilah antara yang baik dan tidak baik ketika menerima atau memberikan, kemudian dibungkus dengan cara yang baik, kemudian juga diolah dengan cara yang baik. Penyimpanannya itu harus dengan baik, jadi seperti tadi disampaikan tidak perlu dicuci, kemudian bisa diturunkan pH-nya dengan cara dilayukan, kemudian bisa disimpan dalam freezer. Ketika kita memasak juga harapannya dengan cara yang baik, jadi dalam jumlah yang terbatas atau dalam jumlah yang cukup buat konsumsi tubuh, jangan berlebihan. Kemudian juga dengan cara harapan kita dengan cara slow cooking, ya dimasak dengan cara perlahan, tidak dalam suhu yang tinggi dan juga tidak dalam waktu yang cepat, sehingga nanti daging itu benar-benar bisa tetap nutrisinya terjaga, bisa bermanfaat buat tubuh, tetapi tidak efek negatif daripada asam lemak jenuh dan lain-lainnya bisa minimal. Itu Pak. Baik, terima kasih Dokter Nuryanto ya, Dokter Hewan Nuryanto atas banyak pencerahannya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pendengar yang menyimak presisi ya, prestasi dan edukasi pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu dokter. Terima kasih di sela kesibukan penjenengan masih bisa berbagi waktu. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, ternyata ada penyakit LSD ya, lumpy skin disease ya. Tadi kalau saya saksikan, lihat di gambarnya, maksud saya itu jadi kayak cacar-cacar gitu, tapi besar-besar. Nah, atau lato-lato kalau orang bilang ya. Jadi ini nampak sakit dan nampak sakitnya ini ya. Jadi diperhatikan untuk yang mau mencari
atau pengadaan hewan kurban ini. Pendengar, sampai di sini gelaran presisi menemani Anda. Saya Ali Rahman tentunya harus pamit undur dari indera dengar Anda. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.